Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? La'alallah yaj'al nasihatan wa afiyatan fi kulli waqtin insyaallah. Ayyuhat tullab wat talibat, hayya bina nabtadi'u ta'allumna fi hadha sabahis sa'id bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan fi faslil lughatil arabiyyah mustawa al-ula. Hadzal yawm nahnu sanadrusu 'anil istifham. Al-istifhamu. Ma huwa al-istifham? Al-istifhamu huwa talabul fahmi bisyai'in lam yakun ma'luman min qabl biadatin min adawatil istifham. Apa yang dimaksud dengan istifham? Istifham yaitu mencari tahu atau mencari pemahaman tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dengan menggunakan alat untuk bertanya. Adawatul istifham. Adawatul istifham naw'ani, huruful istifham wa asma'ul istifham. Adawatul istifham adalah alat untuk bertanya. Alat-alat untuk bertanya terbagi menjadi dua, yaitu huruf-huruf istifham dan isim-isim istifham. Huruf-huruf istifham ada dua, yaitu hal dan a. Sedangkan isim-isim istifham yaitu ma, man, mata, aina, kam, kaifa, ayu. Wal'an nahnu sanabhas wahidan fawahidan an adawatil istifham. Huruful istifham hal dan wa ini adalah huruf-huruf istifham. Hal dan wa memiliki arti yang sama, yaitu apakah. Huruf istifham ini berfungsi untuk menanyakan sesuatu yang jawabannya na'am atau la, ya atau tidak. Dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan yes, no question. Pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Baik, sekarang masuk ke contoh penggunaan hal dan a. Masuk ke contoh hal dan a. Hal, misal, hal katabta ad-darsa? Apakah kamu telah menulis pelajaran? Dengan jawaban na'am. Na'am, katabtu ad-darsa. Ya, saya telah menulis pelajaran. Hal katabta ad-darsa? Apakah kamu telah menulis pelajaran? Dengan jawaban la. La katabtu ar-risalata. Tidak, saya telah menulis surat. Contoh berikutnya. Hal taqra'u al-kitaba? Apakah kamu sedang membaca kitab? Dengan jawaban na'am. Na'am, aqra'u al-kitaba. Ya, saya sedang membaca kitab. Dan contoh yang terakhir dengan jawaban la. Hal taqra'u al-kitaba? Apakah kamu sedang membaca kitab? La aqra'u al-Qur'ana. Tidak, saya sedang membaca Al-Qur'an. Nah, untuk contoh huruf istifham a, karena makna dan fungsinya sama seperti hal, maka contohnya pun sama. Kata hal tinggal kita rubah menjadi a. Hal katabta menjadi a katabta. Apakah kamu telah menulis? Hal taqra'u menjadi a taqra'u. Apakah kamu sedang membaca? Wa ghairu dzalik. Wal'an nahnu nadkhul ila asma'il istifham. Masuk ke isim-isim istifham.
Telah dijelaskan di awal tadi bahwa isim-isim istifham itu ada 7, diantaranya man, ma, mata, aina, kaifa, kam, dan ayu. Wal'an nahnu sanabhas wahidan fawahidan. Raqmul wahid, man. Man ini dalam bahasa Indonesia diartikan siapa. Fungsinya yas'alu biha anil aqil, yaitu untuk menanyakan tentang yang berakal. Yang kedua yaitu ma. Ma dalam bahasa Indonesia diartikan apa. Fungsinya yas'alu biha li ghairil aqil, yaitu untuk menanyakan tentang yang tidak berakal. Selanjutnya mata, artinya kapan. Fungsinya yas'alu biha aniz zaman, untuk menanyakan tentang waktu. Aina, di mana. Fungsinya yas'alu biha anil makan, untuk menanyakan tentang tempat. Nomor 5, kaifa, artinya bagaimana. Fungsinya yas'alu biha anil kaif, menanyakan tentang bagaimana atau cara melakukan sesuatu atau dilakukannya sesuatu. Selanjutnya kam, artinya berapa. Fungsinya yas'alu biha anil adat, untuk menanyakan tentang jumlah. Yang terakhir yaitu ayu. Fungsinya litu'ayyin syahsin au syai'in, untuk menentukan orang atau sesuatu. Contoh misalkan pelajaran apa? Ustadz yang mana? Wa khaira dzalik. Nah, untuk agar lebih memahami penggunaan dari tiap isim-isim istifham ini, kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu contoh penggunaan isim-isim istifham dalam kalimat. Baik, sekarang kita akan mencoba membuat kalimat pertanyaan dengan menggunakan isim-isim istifham yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini sudah disediakan kalimat pernyataan. Contoh, tajlisu al-ailatu fil hadiqati. Keluarga itu sedang duduk di kebun. Nah, kita akan mencoba membuat kalimat pertanyaan dengan jawaban tajlisu. Maka isim istifham yang tepat yaitu ma. Ma taf'alu al-ailatu fil hadiqati? Apa yang sedang dilakukan keluarga itu di kebun? Jawabannya tajlisu, sedang duduk. Nah, contoh selanjutnya yaitu kita akan mencoba membuat pertanyaan dengan jawaban al-ailatu. Al-ailatu artinya keluarga. Keluarga berarti orang. Maka istifham yang tepat digunakan apabila ingin menanyakan tentang orang berarti yang berakal, yas'alu biha anil akil, maka isim istifham yang tepat yang akan kita gunakan yaitu man, yang artinya siapa. Man tajlisu fil hadiqati, siapa yang sedang duduk di kebun? Maka jawabannya yaitu al-ailatu, keluarga. Contoh selanjutnya yaitu kita akan membuat kalimat pertanyaan dengan jawaban fil hadiqati. Fil hadiqati, di kebun. Nah, berarti menanyakan tentang tempat. Yas'alu biha anil makan, menanyakan tentang tempat. Maka isim istifham yang tepat untuk menanyakan tempat adalah aina. Aina, di mana? Aina tajlisu al-ailatu, di mana keluarga itu sedang duduk? Maka jawabannya fil hadiqati, di kebun. Nah, di sini ada kalimat pernyataan yang kedua. Kita akan mencoba membuat kalimat pertanyaan berdasarkan kalimat pernyataan berikut. Yaumul ahad tadhhabu al-ummu ila suqi masiyan litashtariya al-fawakihata.
Pada hari Minggu, ibu pergi ke pasar dengan berjalan kaki untuk membeli al-fawakihata, buah-buahan. Baik, sekarang kita akan mencoba membuat kalimat tanya dengan jawaban Yaumul Ahad, hari Minggu. Yaumul Ahad berarti yas'alu biha aniz zaman. Bertanya, menanyakan tentang waktu. Isim istifham yang tepat untuk menanyakan waktu yaitu menggunakan mata, yang artinya kapan. Jadi, mata tadhabu ila suq? Kapan ibu pergi ke pasar? Maka jawabannya Yaumul Ahad, pada hari Minggu. Selanjutnya kita akan membuat kalimat pertanyaan dengan jawaban al-ummu. Al-ummu berarti menanyakan orang. Yas'alu biha anil aqil. Bertanya tentang yang berakal, menanyakan tentang yang berakal, maka isim istifham yang digunakan adalah man. Man tadhabu ila suqi masyan? Siapa yang pergi ke pasar dengan berjalan kaki? Maka jawabannya al-ummu, ibu. Berikutnya kita akan mencoba membuat kalimat tanya dengan jawaban ila suqi. Ila suqi yang artinya ke pasar. Berarti ini yas'alu biha anil makan, menanyakan tentang tempat. Maka isim istifham yang tepat ketika menanyakan tempat yaitu ila aina. Karena jawabannya ila suqi, maka kita gunakan isim istifham aina dengan ditambah ila di depannya. Ila aina, ke mana? Nanti jawabannya ke pasar. Kalimatnya menjadi ila aina tadhabu al-ummu fi yaumil ahad? Ke mana ibu pergi pada hari Minggu? Maka jawabannya ila suqi, ke pasar. Contoh selanjutnya yaitu kita akan mencoba membuat kalimat tanya dengan jawaban masyan. Masyan dengan berjalan kaki. Nah, kalau masyan ini berarti yas'alu biha an kaif, menanyakan cara. Maka isim istifham yang kita gunakan yaitu kaifa. Bagaimana? Kaifa tadhabu al-ummu ila suqi? Bagaimana ibu pergi ke pasar? Maka jawabannya masyan, dengan berjalan kaki. Contoh yang terakhir yaitu kita akan membuat kalimat pertanyaan dengan jawaban litashtariya al-fawakihata, untuk membeli buah-buahan. Nah, maka isim istifham yang tepat digunakan yaitu limadha. Madha ditambah dengan awalan li, limadha. Ma atau madha artinya apa. Kemudian kita tambahkan li yang berarti untuk. Lalu kita gabungkan menjadi limadha, untuk apa. Limadha tadhabu al-ummu ila suqi masyan? Untuk apa ibu pergi ke pasar dengan berjalan kaki? Maka jawabannya litashtariya al-fawakihata, untuk membeli buah-buahan. Wal'an nahnu nadkhul ila al-mithal al-ukhra. Masuk ke contoh yang selanjutnya. Di sini ada kalimat pernyataan uhibbu darsal lughatil arabiyyah. Saya menyukai pelajaran bahasa Arab. Nah, di sini kita akan mencoba membuat kalimat pertanyaan dengan jawaban al-lughatil arabiyyah, bahasa Arab. Maka isim istifham yang tepat yaitu kita gunakan ayyu. Pertanyaannya menjadi ayyu darsin tuhibbu? Pelajaran apa yang kamu sukai? Pelajaran apa yang kamu sukai? Maka jawabannya al-lughatil arabiyyah. Uhibbu darsal lughatil arabiyyah. Saya menyukai pelajaran bahasa Arab. Baik, kalimat pernyataan yang terakhir. Yadhabu Adnan ilal maktabati salasati ayyamin fil usbu'i.
Adnan pergi ke perpustakaan 3 hari dalam seminggu. Sekarang kita akan mencoba membuat kalimat pertanyaan dengan jawaban Adnan. Yas'alu biha anil akil. Adnan, orang, maka isim istifham yang digunakan yaitu man, siapa. Man yadhabu ilal maktabati salasati ayyamin fil usbu'. Siapa yang pergi ke perpustakaan 3 hari dalam seminggu? Maka jawabannya Adnan. Selanjutnya akan membuat kalimat pertanyaan dengan jawaban ilal maktabati, ke perpustakaan. Yas'alu biha anil makan, bertanya, menanyakan tentang tempat. Menanyakan tentang tempat yaitu menggunakan isim istifham aina, di mana. Nah, karena jawabannya ilal maktabati, maka kita tambahkan kata ila seperti contoh sebelumnya. Ila aina, ke mana. Nah, kalau misalkan jawabannya itu fil maktabati, di perpustakaan, maka cukup kita gunakan kata atau isim istifham aina saja, tidak perlu menambahkan fi aina, khata, yang benar yaitu aina. Nah, sekarang jawaban ilal maktabati, maka kita menggunakan isim istifham aina dengan menambahkan kata ila menjadi ila aina, ke mana. Dimasukkan isim istifham ila aina ke dalam kalimat tanya menjadi ila aina yadhabu Adnan thalathati ayyam fil usbu'. Ke mana Adnan pergi 3 hari dalam seminggu? Maka jawabannya adalah ilal maktabati, ke perpustakaan. Contoh yang terakhir, kita akan mencoba membuat kalimat tanya dengan jawaban salasati ayyamin fil usbu', 3 hari dalam seminggu. Nah, ini yas'alu biha anil adad, menanyakan tentang jumlah. Isim istifham yang tepat digunakan yaitu kam, berapa. Maka kalimat tanyanya menjadi kam yauman yadhabu Adnan ilal maktabati. Berapa hari Adnan pergi ke perpustakaan? Maka jawabannya salasati ayyamin fil usbu', 3 hari dalam seminggu. Adnan pergi ke perpustakaan 3 hari dalam seminggu. Baik, jadi dapat kita simpulkan cara dalam membuat kalimat tanya ini. Yang perlu kita perhatikan pertama adalah kita harus mengklasifikasikan, menentukan kata dari tiap kalimat tersebut. Kita harus tahu apakah jawaban yang kita butuhkan itu akil, ghairu akil, zaman, makan, adat, kaif, atau yang lainnya. Baru bisa kita tentukan akan menggunakan isim istifham yang mana yang tepat. Selanjutnya, yang kedua, pastikan ketika kita ingin membuat kalimat tanya, jawaban dari pertanyaan tersebut tidak dimasukkan dalam kalimat tanya. Contoh, kita akan menanyakan tentang orang. Tentunya nama orang jangan kalian masukkan dalam kalimat tanya tersebut. Tayyib, ila huna syarhan minni. Hayya bina nakhtatimu ta'allumna biqiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.